Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di ibadah pagi hari ini, Rabu tanggal 17 Desember 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebaiknya kita bernyanyi lebih dahulu dari buku ND HKBP. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa berjalan bersama dengan kami untuk setiap aktivitas kehidupan kami. Sampai pagi hari ini, kami rasakan kasih-Mu Tuhan, menjaga dan memberkati kami. Dan untuk mengisi hari ini, kami mau lebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tetap menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, curahkan roh-Mu kepada kami semuanya, dan berikan kami hikmat atas firman-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini dan untuk hari ini diambil dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 8. Saya bacakan firman Tuhan, begini dikatakan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikianlah dikatakan dalam nats tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun pada awalnya firman ini disampaikan adalah untuk penguatan kepada Timotius, seorang pemuda yang ikut bersama dengan Rasul Paulus dalam penginjilan, dan pada awalnya dia juga ternyata sudah diperbekali di dalam edukasi tentang firman Tuhan, dimulai dari keluarga, rumahnya, neneknya dan ibunya yang terus memperbekali dia dalam firman Tuhan. Dan pada saat ini juga Rasul Paulus sebagai guru baginya tentunya sangat mendukung terhadap apa yang akan dipersiapkan bagi Timotius sendiri, yang akan pergi untuk juga ikut dalam penginjilan. Saudara, dalam firman ini dikatakan bahwa Timotius harus tetap teguh di dalam penginjilan sebagai kader-kader di dalam meneruskan kesaksiannya tentang bagaimana Tuhan yang mengambil peran penting dalam kehidupan setiap orang. Bahwasanya setiap orang Kristen ini harus benar-benar merasakan betapa hidup di dalam kekristenan itu, hidup di dalam Kristus itu bukanlah sesuatu yang menakutkan atau yang memalukan, tetapi justru
orang yang hidup sebagai orang Kristen atau yang mengikut Kristus justru harus menjadi sebuah kebanggaan, menjadi sebuah kesaksian yang harus terus dikerjakan. Karena di dalam Kristus setiap orang akan memperoleh kehidupan sekarang dan selamanya. Kehidupan sekarang dan di dalam kekekalan. Karena Kristus itu adalah Tuhan, Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita. Sebagai pemegang kehidupan kita, sumber daripada kehidupan kita, dan akhir daripada kehidupan kita sendiri. Memang tak semua orang bisa dengan berani menjadi saksi daripada Kristus Yesus tengah-tengah dunia ini. Tetapi dalam firman ini, Rasul Paulus benar-benar menekankan kepada Timotius harus berani dan harus berpegang teguh kepada iman yang dia miliki. Dan jika dia teguh, maka dia akan menjadi saksi yang baik bagi kekristenan. Karena bila seseorang tidak teguh di dalam iman, sulit baginya untuk menjadi saksi. Karena terlalu banyak perhitungan. Apakah itu perhitungan berdasarkan keuntungan? Apakah itu berdasarkan mayoritas? Atau apakah itu berdasarkan tuntutan daripada sebuah pekerjaan misalnya, atau di wilayah-wilayah tertentu. Tetapi ada juga yang menjadi dasar daripada rasa takut untuk bersaksi, oleh karena latar belakang dari apa yang dia ketahui, misalkan seperti Rasul Paulus. Makanya dalam firman ini Rasul Paulus mengatakan kepadanya, janganlah malu bersaksi tentang Kristus, dan janganlah juga malu oleh karena aku. Dan hal ini memang bisa menjadi sebagai dasar bagi seseorang untuk tidak berani. Tetapi kita tahu bahwa kematian Kristus itu bukanlah sesuatu hal yang harus dipermalukan. Salib Kristus itu hanya menjadi sebuah kemaluan bagi orang-orang yang akan binasa. Tetapi bagi orang-orang yang akan memperoleh hidup dan kekekalan, itu akan menjadi sebuah kebanggaan. Dan termasuk juga tentang kehidupan Rasul Paulus. Jika seseorang mengetahui latar belakang siapa dia dulunya, mungkin orang akan berpatokan, masa dia itu? Tetapi Tuhan tidak pernah menutup jalan bagi setiap orang yang meninggalkan jalan kesesatan. Yang terpenting adalah bagaimana dia ke depannya. Apakah dia menjadi orang yang bisa menjadi saksi, atau bisakah dia mengubah cara kehidupannya? Karena masalah iman kita bukan persoalan orang yang pertama datang, tetapi siapa yang bertahan, siapa yang kuat, siapa yang memenangkan perlombaan itu sampai akhir. Sehingga setiap orang yang beriman kepada Kristus Yesus itu dituntut kesetiaan. Apakah mereka orang-orang yang terus berani dan mau menjadi murid Tuhan Yesus dan mau bersaksi? Sebab kita adalah garam dan terang dunia. Sebab kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus tengah-tengah dunia ini. Apakah kita berani untuk menjadi saksi? Ketika kita di dalam sukacita, ketika kita di dalam duka cita, ketika kita di dalam kesulitan, di dalam pergumulan, masihkah kita bisa bersaksi tentang Kristus dalam kehidupan kita?
Atau jangan-jangan kita hanya bisa menjadi saksi Kristus ketika kita mendapatkan keuntungan, ketika kita diperhadapkan pada nasib baik, atau ketika kita diperhadapkan dengan sebuah keadaan yang sangat membahagiakan atau keadaan sukacita. Saudara, bahkan seorang yang pernah menjadi saksi Kristus ketika seluruh keluarganya terancam, dia berani menyatakan, I had decided to follow Jesus. Dia tetap akan mengikut Yesus. Meskipun dia sendirian, dia akan tetap mengikut Yesus. Itu merupakan bibit yang baik bagi pertumbuhan Injil atau keselamatan ke seluruh dunia. Terkadang seperti padi yang harus jatuh ke tanah dan bertumbuh, kemudian dia akan menjadi sebuah pohon yang menghasilkan buah yang banyak. Dan ini merupakan suatu kesaksian yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan, yang malu oleh karena aku juga akan malu untuknya di hadapan Bapa. Tetapi yang berani oleh karena aku bersaksi pada Bapa, maka aku juga akan bersaksi tentang dia. Kalau kita malu tentang Tuhan kita Yesus Kristus, maka Yesus juga akan menjadi malu memiliki kita sebagai anak-anaknya. Rasa malu untuk suatu kebenaran, untuk suatu kebaikan, itu tidak perlu. Tetapi kita harus malu kepada apa yang membuat kita menjadi bersalah, menjadi berdosa, dan membuat kita melakukan kejahatan. Ini yang harus menjadi hal-hal yang memalukan bagi kita. Tetapi untuk Injil, untuk kebaikan, meskipun terkadang kebaikan, Injil, kejujuran, kebenaran, kita harus mendapat tantangan, atau mungkin harus dibenci oleh orang lain, atau mungkin harus berkorban. Apapun yang bisa kita korbankan untuk ini, untuk Injil, untuk kebenaran Kristus, untuk kebaikan, dan untuk segala kejujuran. Itu jauh lebih baik daripada kita harus malu menjadi orang yang baik, orang yang rajin, dan orang yang jujur. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang mempersulit kita untuk menjadi saksi yang terbaik bagi Kristus. Tetapi percayalah, apapun yang kita kerjakan dalam hal kebenaran Kristus, meskipun tantangannya besar, meskipun kita harus berkorban untuk itu, tetapi nilainya adalah jauh lebih baik. Karena persoalan hidup kita bukan hanya untuk sekarang ini, tetapi persoalan hidup kita adalah untuk keselamatan dan hidup yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara-saudara, hendaknya kita juga teman sekerja Allah menjadi saksi bagi Dia untuk keselamatan di seluruh dunia. Jangan malu untuk sebuah kebaikan dan kebenaran. Tetaplah berdiri teguh menjadi orang-orang yang percaya, menjadi anak-anak Tuhan Yesus Kristus bagaimanapun keadaannya dan apapun situasinya. Karena Kristus berkenan kepada orang-orang yang tetap setia di jalannya. Meskipun itu sulit, tetapi tidak akan pernah menjadi sia-sia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat firman-Mu pada hari ini. Kiranya kami semakin diteguhkan dan semakin bersemangat menjadi saksi-Mu Tuhan di seluruh dunia ini. Bantulah kami Tuhan untuk tetap teguh menjadi anak-anak-Mu dan selalu siap menjadi saksi-Mu. Bukan hanya dalam statement, tetapi kami harus juga menjadi saksi-Mu untuk segala kerja nyata. Dan ini akan membuahkan lebih banyak di tengah-tengah dunia yang sekarang ini banyak kegalauan. Terima kasih Tuhan, dalam penderitaan-Mu ada kehidupan bagi kami. Dan kami percaya juga, meskipun kami harus mengalami sedikit kesulitan dan penderitaan oleh karena kesaksian kami dan juga oleh karena iman kami kepadamu, itu tidak akan membuat iman kami buyar
dan itu tidak akan membuat kami mundur. Tetapi oleh karena kuasa Roh-Mu, kami akan senantiasa dimampukan menjadi saksi-Mu di seluruh dunia ini. Sebab hidup kami terjamin oleh-Mu, Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami dalam keadaan apapun. Maka sertai kami Tuhan sepanjang hari ini untuk segala aktivitas kami, bersama-sama dengan orang yang kami sayangi, keluarga kami, anak-anak kami. Berkati dan jaga semuanya Tuhan, lindungi, agar kiranya kami senantiasa aman dalam naungan kasih-Mu Tuhan. Kami tahu begitu banyak tantangan, ancaman, dan begitu banyak hal-hal yang menakutkan di tengah-tengah dunia ini. Tapi sepenuhnya kami percaya, karena Tuhan adalah pemilik segala sesuatu, Tuhan akan menentukan segala sesuatu untuk menjadi kebaikan orang-orang yang datang kepadamu. Maka kami serahkan segala jiwa raga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya penjagaan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu tetap dalam kehidupan kami. Biarlah iman kami tetap terjaga dalam kondisi apapun Tuhan. Dan biarlah seluruh anak-anak-Mu menjadi saksi bagi hadir-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini, yang senantiasa bergema dan bergelora untuk memanggil setiap orang datang kepadamu dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah hari ini untuk kami berbuat dan berbuah, dan untuk kami melakukan berbagai aktivitas dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kami dan bagi sekitar kami dan juga bagi keluarga kami. Engkau yang tetap kami andalkan Tuhan, maka tetaplah bersama dengan kami. Oleh karena kasih-Mu dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.